Hai guys, ketemu lagi dengan aku Maida Official. Di tahun baru ini aku ingin mengucapkan selamat tahun baru 2024 kepada semua followers-followersku dan yang belum follow aku ingin mengucapkan selamat tahun baru. Semoga di tahun baru ini segala yang dicita-citakan, segala yang diinginkan oleh teman-teman sekalian akan tercapai. Dan lupakan semua yang ada di tahun-tahun kemarin. Kita sing-singkan baju dan lengan kita untuk menuju masa depan yang lebih baik. Dan semoga di tahun 2024 ini aku bisa membuat video atau video-video YouTubeku yang lebih bagus lagi, sehingga bisa membuat suasana yang berbeda dan memberikan manfaat buat kalian semua. Sebelumnya, yang belum kenal aku, hai, perkenalkan namaku Siti Maida. Nama channelku Maida Official. Aku memulai YouTube ini sebenarnya sudah 4 tahun. Lama bukan? Udah bangkotan ya. Jadi dulu awalnya YouTubeku ini jadi tidak lebih dari hobi. Jadi kalau kalian yang melihat di awal-awal itu aku pembuatan konsep videoku juga enggak terlalu serapi sekarang. Tidak seformat sekarang ya. Jadi 2 tahun belakangan ini aku membuat video yang lebih bagus lah ketimbang dari video-video yang mungkin di awal 4 tahun yang lalu aku buat itu sama sekali tuh kayak sekedar buang video aja di YouTube gitu. Sekedar aku ngeliat menurut aku bagus gitu, tapi aku tidak melihat menurut orang lain, hobiku tersalurkan. Jadi aku udah senang gitu loh. Sesimpel itu guys. Jadi 2 tahun yang lalu aku mempunyai ilham tiba-tiba. Aku harus berubah. Gimana caranya membuat sebuah video yang menarik, yang orang lain senang, yang mungkin syukur-syukur dia like, komen, bahkan syukur lagi dia mencari aku gitu loh. Mana sih Maida Official? Kayaknya dia karyanya belum ada tuh. Coba lihat dia udah buat karya belum? Gitu sih maunya. Anganku saat lalu 2 tahun yang lalu, aku ingin buat video yang membuat tersalurkan semua hobi-hobi, public speaking terutama. Kemudian hobi nyanyiku, travelingku, kulinerku semua jadi satu guys. Jadi dulu tuh aku ikut beberapa grup-grup WhatsApp dari grup-grup YouTuber sampai sekarang, tapi tidak sebanyak waktu 2 tahun lalu. Banyak banget yang ngajakin sampai kayaknya udah mumet kali ya. Mikir gitu, apa iya aku harus terus di grup-grup WA terus gitu. Karena terus terang aja guys, kalau misalnya kita mengandalkan temen nonton kita nonton temen, saling nonton, maka di algoritma YouTube itu dia tidak suka, benar. Memang kalau aku bandingkan YouTubeku dengan teman-temanku yang di grup-grup WA WhatsApp yang lalu 2 tahun yang lalu, aku akui teman-teman, memang mereka lebih melesat jauh dari aku. Itu disebabkan aku belum menemui format yang pas untuk membuat video macam apa yang menarik untuk aku tayangkan ke masyarakat, ke penikmat video. Jadi kalau teman-teman yang lain ada yang lebih sukses itu dikarenakan mereka memang berkaryanya tiap hari. Ada juga yang teman-teman nih yang kebetulan aku berteman di YouTube dan aku memfollow dia memfollow aku juga. Kalian tahu mukbang nggak? Tahu kan mukbang? Mukbang itu makan yang benar-benar makan besar, makan banyak. Nah itu nggak perlu modal banyak guys. Makan misalnya Indomie 2 direbus, mie goreng dengan cabai 10 biji, telur nih, endok nih, didadar 2 biji, ditaruh di tempat nasi yang besar. Kemudian ada tempe tahu, kan modalnya murah. Tapi apa yang terjadi? Mereka makan dengan lahapnya guys. Dan yang ngeliat itu banyak
banyak. Bahkan bukan hitungan puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang nonton. Jadi teman-teman, video-video teman kita itu yang saya contohkan tadi, mukbang, itu benar-benar penikmatnya banyak. Kamu tahu nggak? Kalau kamu ada di desa-desa, di pinggiran kota yang mungkin jauh dari hiburan, dengan nonton YouTube orang mukbang aja selera makanmu meningkat. Jangankan mereka, aku aja kalau lihat teman-temanku, YouTuber-YouTuber pemula itu, terus pada makan dengan lahapnya, padahal menunya sederhana, cuman mie goreng, tahu, tempe. Tapi penontonnya banyak. Kenapa? Itu dikarenakan mereka buat video setiap hari. Aku lagi mikir guys, setiap hari dan rutin, jam yang sama. Ingat ya, udah tiap hari, misalnya rutinnya setelah zuhur. Jadi tuh pas orang-orang kerja siang ya kan, lagi makan nonton YouTube. Atau pas ibu-ibu tuh abis masak di dapur, mereka nggak ada kerjaan lagi, nonton YouTube pas lihat video mukbang. Jadi deh mereka like, komen, bahkan mereka subscribe. Nah, tapi kita nggak boleh iri ya sama teman-teman kita yang berhasil di mukbang. Ada lagi contoh teman-teman kita yang melihatkan kegiatan pribadinya setiap hari. Jadi ada beberapa temanku banyak. Alhamdulillah mereka adalah pejuang-pejuang devisa. Mereka bekerja di luar sana, hiburannya hanya satu, menjadi konten kreator. Dan aku bangga, aku banyak belajar guys pada teman-teman konten kreator yang juga pahlawan devisa. Teman-teman TKW BMI dimanapun berada. Bahkan guys, teman-teman kita di BMI Hong Kong, BMI Taiwan, di BMI Arab, ada yang di Malaysia, ada yang di Singapura. Luar biasa guys. Kita beri apresiasi. Aku kagum dengan mereka guys. Di sela-sela tugas berat mereka yang harus memberikan pelayanan purna bakti kepada majikannya. Hiburannya cuma satu guys. Melampiaskan segala kegiatannya itu dengan memvisualisasikan sebagai konten. Itu adalah contoh positif yang perlu kita aplaus. Dan jangan salah, video-video mereka teman-teman kita yang merupakan pahlawan devisa itu luar biasa guys. Aku sampai terheran-heran. Jadi videonya tuh bagus banget, maksudnya nilai edukatifnya tuh ada. Kayak contoh membuat kue. Buat kuenya tuh udah kayak profesional. Bagus banget guys. Dan itu yang membuat banyak sekali orang like, komen, dan subscribe. Jadi kita juga harus belajar dari mereka. Mbok ya, jangan mager gitu loh. Ayo, di 2024 ini mari kita berkreasi. Buatlah semua video-video terbaikmu sesuai passion. Jadi di awal tahun 2024 ini aku lagi senang aja berbagi, sharing buat kalian, teman-teman seperti aku juga, sama-sama YouTuber pemula. Semoga di tahun 2024 ini segala harapan, segala cita-cita dari aku, kalian yang menonton, semoga kita sama-sama bisa membangun kesuksesan. Mana tahu Allah menjabah segala usaha kita, ikhtiar kita. Allahumma amin. Gak ada yang tahu nasib seseorang. Jalani saja, itu kata yang tepat untuk diri kita sendiri. Jangan pernah menunda. Menunda itu ibarat kegagalan yang sudah menghadang di depan kita. Jangan pernah menunda sebuah pekerjaan, menunda sebuah ide. Ketika kita ada waktu untuk buat video, buatlah. Kecuali kita sedang sibuk. Kalau kita ada waktu untuk mengedit, editlah. Atau kalau nggak ada ya udah buat apa yang ada. Misalnya kita lagi video ngevlog naik motor, mau ngedit gimana? Ya gitu-gitu aja kan kalau kita naik motor. Secara kameranya juga kita nggak bisa berharap banyak gitu guys, bener nggak? Aku pernah sekali naik motor, itu ngevlog susah loh guys. Kecuali kalian pakai strap ya yang ada di dada, yang khusus untuk masukin HP. Tapi sesungguhnya ya daya jangkauan kamu kalau vlog motoran itu ya standar aja gitu. Jadi kalau mau diedit juga ya
editnya ya biasa-biasa aja gitu. Gak bisa spekta, kecuali kalian bermain drone. Tapi drone itu kan butuh modal guys, bener nggak? Jadi guys kalau kalian perhatikan dan kalian simak dari video, ada beberapa yang aku tampilkan mengenai alat-alat penunjang daripada YouTuber pemula. Nah, di situ nggak sedikit kok yang nilai fantastis yang aku dapatkan dari penonton-penonton yang melihat dari videoku. Contohnya waktu aku menggunakan drone. Jadi di situ aku menampilkan belajar drone dan itu sama sekali terus terang aja guys. Jadi nggak ada penunjang apa-apa. Jadi saat itu aku udah pasrah aja, ya udahlah. Aku ajak saudaraku untuk menyertai aku, membantu aku karena aku lagi membeli drone saat itu di TikTok di salah satu platform dan aku ingin menggunakan drone untuk YouTube aku tadinya untuk konten-konten aku yang traveling gitu. Nah karena keuanganku terbatas, jadi aku beli yang agak murah gitu. Dan aku unboxing dan aku videokan. Dan aku langsung mempraktekkan dan video itu meledak guys. Percaya nggak? Awalnya video itu ditonton cuma ratusan, kemudian 1000. Nggak berapa lama, berapa bulannya itu 2000. Dan kaget aku pas aku lihat gitu di analitis daripada YouTube Studio, ternyata sudah 3000 guys. Jadi sebenarnya penonton tuh seneng kali ya, yang kayaknya nggak dibuat-buat. Kalian cari deh yang drone-nya aku itu, ada salah satu video aku nanti aku tampilkan. Itu benar-benar gak dibuat-buat dan cenderung sebenarnya aku rasanya malu gitu karena nggak sehebat orang yang mengoperasikan drone gitu. Kalau boleh dikatakan gagal juga sih, bukan yang hebat tapi cara penggunaannya drone dan cara aku melatih, cara unboxing aku itu mungkin yang bikin menarik orang gitu. Jadi untuk membuat konten-konten seperti itu memang gak bisa berulang. Untuk mengoperasikan drone itu disebut dengan pilot drone. Jadi teman-teman kita tuh khusus, mereka belajar, nggak kayak aku yang belajarnya cuma sebentar. Tapi alhamdulillah sudah 3000, lumayan, bukan yang hasil instan ya. Maka itu saya bilang teman-teman, ayolah kita di tahun 2024 ini keluarkan semua kebiasaan kalian. Jangan males buat konten. Sebenarnya itu juga buat diriku guys. Aku akan berusaha di tahun ini, tahun 2024 harus rajin buat konten. Minimal 1 minggu 2 kali. Para YouTuber pemula yang udah sukses itu mereka membuat video setiap hari itu meningkatkan traffic sehingga YouTube itu akan mempromosikan kepada para penonton. Bacalah edukasi-edukasi yang para YouTuber pemula buat. Videonya banyak. Jadi kalian bisa lihat. Untuk meningkatkan traffic harus buat video setiap hari minimal 1, syukur 2. Jadi buat videonya sehari minimal 1, kalau bisa 2 syukur. Dengan jam yang sama rutin. Ingat jam yang sama. Aku lagi mikir. Tidak semua orang bisa melakukan dengan jam yang sama. Contohnya kalau orang yang punya pekerjaan rutin, repot kan? Bener gak? Itu bisa guys diakali. Buat dulu videonya sekarang, beberapa video dan dimasukkan di YouTube dengan mode privasi atau private. Dan ketika akan kita munculkan itu tinggal kita publish saja. Intinya kita sudah buat stok, simpan di YouTube, dikirim tapi dalam bentuk privat. Oke teman-teman sekalian, demikian storytellingku pagi ini di awal tahun 2024. Semoga bisa memberikan kebaikan-kebaikan dan semoga kalian bisa mengambil hal yang positif dari apa yang kusampaikan dalam storytellingku di podcastku kali ini. Semoga ada gunanya. Mohon maaf lahir batin jika selama di tahun-tahun kemarin aku melakukan kesalahan atau hilaf yang mungkin tidak sengaja aku lakukan sehingga membuat kalian tidak suka. Bagi kalian yang mungkin videonya sekali lagi baru sampai di tempatmu, jangan lupa bantu subscribe Maida Official, like, komen sesuai dengan video, kemudian jangan lupa subscribe bagi yang belum. Dan jangan lupa turn notification atau lonceng supaya aku bisa bersemangat membuat video-video berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memulai hari. Selamat menyongsong 2024 dengan penuh semangat. Bye-bye.